Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas amal isim fa'il. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu isim fa'il dan siagot-siagotnya ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai amal isim fa'il. Amalnya kayak gimana sih isim fa'il itu? Jadi langsung saja isim fa'il ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan amal dari isim fa'il, saya di sini sebentar ya. Ya, untuk mengingatkan kembali apa itu isim fa'il. Jadi isim fa'il yaitu berupa isim mustaq ya. Kemarin sudah dijelaskan apa itu isim mustaq. Ya dulu ala man qoma bil fi'li, yaitu yang menunjukkan terhadap seseorang yang sedang mengerjakan itu ya. Jadi seseorang mengerjakan suatu pekerjaan, nah maka dia itu disebut dengan fa'il, pelaku ya. Nah kemudian segotnya atau wazannya itu ada yang berupa atau ada yang diambil dari fi'il sulasi yang mengikuti wazan fa'ilun seperti kata katibun ini ya, katibun, qara'a qari'un, baqiya baqin. Nah ini diambil dari fi'il sulasi ya. Kemudian ada yang ghairu sulasi, yaitu ghairu sulasi ala surati mudhara'ihi bibdali harfil mudhara'ah miman madmumatan wa kusira ma qabla al-akhir. Kalau yang ghairu sulasi yaitu gampangnya yaitu diambil dari fi'il mudhari', kemudian ya huruf mudhara'ahnya itu diganti dengan mim yang dibaca dhamma, kemudian dibaca kasroh sebelum huruf akhir. Kayak misal safaro yusafiru. Nah, lafaz yusafiru ianya diganti dengan mim. Mimnya dibaca dhammah Musa, kemudian di akhirnya huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Musafirun, aghatha mughisun, tawasala mutawasilun. Nah, di sini ada tambahan ya mengenai sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah yaitu berupa isim mustaq yang menunjukkan terhadap seseorang yang sedang mengerjakan, yang terhadap seseorang yang melakukannya, tapi dengan catatan di kasroh ya, lebih ya. Gampangnya kalau misal isim fa'il dia hanya sekali mengerjakan, tapi kalau misal sigot mubalaghah dia berkali-kali dalam hal mengerjakan. Nah, wazan yang terkenal dari sigot mubalaghah yaitu ada 5, itu seperti fa'alun kadzabun, fa'ilun nadhifun, fa'ulun soburun, fa'ilun fatinun, mif'alun miqwalun. Nah, makna-makna di sini yaitu bikasroh. Fa'al, kadzab, banyak bohongnya. Nadif, banyak membersihkannya. Sobur, banyak sabarnya. Banyak cerdas, banyak miqwal, banyak berkata. Oke, next ya. Nah, di sini ada beberapa contoh isim fa'il. Jadi di sini ada lafaz al-jalisu, yaitu berarti menunjukkan mufrad mudzakkar. Al-jalisatu mufrad muannas, al-jalisani berarti ini tasniyah ya. Al-jalisuna ini mudzakkar. Nah, di sini lafaz saya kasih contoh. Yadribu al-waladu al-qurrata. Jadi seorang anak menendang bola. Yadribu di sini kita sebut dengan fi'il. Al-waladu kita sebut dengan fa'il. Al-qurrata kita sebut dengan maf'ul bih. Nah, kemudian ma'amilal fi'lu huna. Amalnya fi'il di sini itu apa? Ternyata amalnya fi'il lafaz yadribu itu yaitu merofakan dan menasobkan ya. Merofakan fa'il dan menasobkan maf'ul bih. Nah, di sini yadribu kita sebut dengan
fi'il muta'addi. Ya, jadi fi'il muta'addi itu amalnya merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nah, di sini ada yadribul qurrata. Di sini fi'il al-qurrata maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu domir mustatir yang mentakdirkan hu, ya, dia. Jadi yadribu mungkin seseorang menendang al-qurrata bola. Contoh di sini yadhabu al-waladu ilal madrasah, anak itu pergi ke madrasah. Yadhabu di sini berupa kalimat fi'il, al-waladu sebagai fa'il. Kemudian apa amal fi'il di sini yadhabu? Yaitu hanya merofakkan fa'il saja karena dia yaitu berupa fi'il lazim. Nah, jadi kesimpulannya fi'il lazim itu apa? Yarfa'u. Nah, kalau misal fi'il muta'addi yaitu yarfa'u wa yansibu, ya. Nah, di sini yadribu yaitu kita sebut dengan fi'il muta'addi. Karena apa? Karena merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nah, kalau misal di sini yadhabu al-waladu, yadhabu di sini kita sebut dengan fi'il lazim karena dia hanya sebatas merofakkan fa'il saja tanpa menasabkan maf'ul bih, kayak gitu ya. Jadi di sini ada dua pembahasan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Next ya. Sekarang kita masuk ke amal isim fa'il. Ya. Jadi isim fa'il itu seperti fi'il lazim atau muta'addi ya. Isim fa'il, amalnya isim fa'il itu seperti fi'il lazim dan muta'addi ya. Jadi gampangnya amalnya isim fa'il itu kadang dia hanya sebatas merofakkan fa'ilnya saja dan dia kadang bisa sampai merofakkan dan menasabkan maf'ul bih. Contoh di sini amusafirun zaidun. Apakah Zaid itu pergi? Ya, bepergian. Nah, musafir di sini yaitu ya musafirun. Nah, musafir di sini yang merofakkan Zaid itu siapa? Yang musafir di sini. Isim fa'il ya. Isim fa'il musafir di sini mempunyai amal merofakkan fa'il berupa lafaz Zaidun. Takdirnya apa? Yusafiru Zaid. Sama. Apakah Zaid itu pergi? Kayak gitu. Nah, musafir di sini kedudukannya sebagai mubtada ya. Didahului dengan hamzah istifham amusafirun. Apakah utawi bepergian sopo Zaidun Zaid. Nah, Zaid di sini sebagai fa'il dari isim fa'il. Nah, contoh yang lain ana jihun Muhammad. Apakah Muhammad itu lolos? Ayan jahu Muhammad. Apakah Muhammad itu lolos? Nah, di sini lafaz musafir dan najih itu kita sebut dengan fi'il lazim yang merofakkan fa'il keduanya ya. Maksudnya fa'ila ini Muhammad dan Zaidun ya. Kayak gitu ya. Jadi di sini contoh yang amalnya isim fa'il yang lazim, yaitu hanya sebatas merofakkan fa'il saja ya. Kayak gitu. Kemudian idza kana muta'addiyan. Nah, ini contoh yang lazim ya. Nah, idza kana muta'addiyan yansibu maf'ulan bihi. Ketika fi'ilnya yang dari isim fa'ilnya itu muta'addi, maka dia menasabkan maf'ul bih ya. Akan tetapi dengan syarat idza kana ismul fa'il muhalla bi al ya, ketika isim fa'il menempati al maka dia langsung ya'malu mutlaqan, yaitu beramal menasabkan maf'ul bih ketika isim fa'ilnya itu apa sih terdapat al ya, ada alnya gitu loh. Kayak misal contoh di sini nuhibbu al-munfiqa malahu.
Nah, munfiq di sini itu kita sebut dengan isim fa'il dari lafad anfaqo yunfiku. Nah, yunfiku kan. Tadi kaidah perubahan isim fa'il yaitu diambil kita dari fi'il mudhari, kemudian ya-nya diganti mim, mimnya dibaca dhamma. Nah, terus sebelum akhir dibaca kasroh, munfik. Nah, isim fa'il di sini karena dia bersandingan dengan al, maka dia mempunyai amal apa? Yaitu menasobkan maf'ul bih. Nah, takdirnya jadi di sini alnya itu alladzi, ya. Nuhibbu, kami ingin, ya. Sopo al, orang atau yunfiku. Nah, yang menginfakkan sopo alladzi malahu gitu. Ing hartanya alladzi tadi, kami menginginkan seseorang menginfakkan hartanya, ya. Di sini munfik itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, kemudian malahu maf'ul bih dari ma'mulnya isim fa'il ke isim fa'il menasobkan maf'ul bih, ya. Kayak gitu. Nah, contoh yang lain misal ja'al hafidu huquqan nasi. Ja'a datang sapa al hafidu wong kang jaga, ja'a alladzi yahfadzu, takdirnya ja'a alladzi yahfadzu huquqan nas. Ja'a datang sapa alladzi orang, yahfadzu kang jaga sapa alladzi huquqan nas, ing hak-haknya manusia. Kayak gitu takdirnya, ya. Jadi al-hafidz di sini itu dia isim maf'ul, isim fa'il yang menasobkan maf'ul bih, ya. Sama di sini nuhibbu alladzi yunfiqu malahu. Nuhibbu, kami menginginkan, alladzi ing seseorang, yunfiqu, ya, yang menginfakkan sapa alladzi malahu ing hartanya alladzi, kayak gitu. Nah, di sini fiilnya itu berupa muta'addi. Ketika fiilnya muta'addi dan terdapat al, maka isim fa'il menasobkan maf'ul bih. Kalau misal fiilnya lazim, ya, fiilnya lazim, maka dia hanya sebatas merupakan fa'il saja, ya. Bukan fa'il saja, fa'il saja, ya. Oke, next, ya. Udah lumayan agak panjang, ya. Kemudian tadi yang pertama yaitu kan apa sih, isim fa'ilnya itu bersandingan dengan al. Nah, di sini isim fa'ilnya yaitu berupa nakiroh munawwanah, ya. Isim fa'ilnya berupa dia isim nakiroh munawwanah yang bertanwin. Nah, di sini ada beberapa syaratnya. Idza dalla 'alal hal awil istiqbal. Ketika ia menunjukkan hal sedang berjalan atau sedang sekarang, itu awil istiqbal atau yang akan datang. Contohnya di sini, nah ntar sama nih, ketika misal isim fa'ilnya nakiroh dan bertanwin, maka itu menasobkan maf'ul bih juga, ya. Contoh Khalidun katibun. Khalidun katibun ad-darsa al-an. Nah, al-an ini atau ghadan ini menunjukkan apa sih, hal atau istiqbal, ya. Nah, katibun di sini nakiro munawwana dallas 'alal istiqbal, ya. Nakiro munawwana, nakiro dibaca tanwin yang menunjukkan istiqbal yang akan datang. Katibun ad-darsanya maf'ul bi. Jadi katibun di sini seolah-olah, ya, Khalid yaktubu gitu loh. Seolah-olah, ya, katibun yang menulis sopo Khalid ad-darsa. Sama Khalidun yaktubu, menakdirkannya fi'il mudhari, ya. Khalidun yaktubu ad-darsa al-an. Nah, tapi kalau misal
apa sih fiilnya itu, isim fa'ilnya itu dia menunjukkan makna madi, maka lafad setelah isim fa'il itu harus dibaca kasroh menjadi mudhofun ilaih, tidak dibaca nasab sebagai maf'ul bi ya. Misal contoh di sini jaa katibud darsi amsi. Telah datang penulis pelajaran kemarin. Nah, kayak gitu. Darsi di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Katibun sebagai mudhof. Nah, jadi idza aradtal madiyah, ketika kamu menghendaki madi, ya makna madi ini kan makna madi nih. Maka la tunawwin ismal fa'il. Maka isim fa'ilnya ini yaitu kamu tidak ditanwini. Nah, dan setelahnya yaitu sebagai mudhofun ilaih. Tapi kalau misal menghendaki hal atau istiqbal, ya dibacanya dengan menggunakan tanwin. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini B, idza atamada ala nafin au istifhamin ya. Yang nafi ma muhlifun ahdahu illa munafikun. Jadi ma muhlifun, ma yakhlifu, nah gitu ya. Ma muhlifun tidak melanggar ahdahu tering janjine seseorang kecuali munafik. Di sini mukhlifun ini kedudukannya yaitu isim fa'il jatuh setelah nafi ya. Kemudian jatuh setelah istifham, amun zizun alwaladu amalahu. Nah, kemudian yang ta idza waqa'a sifatan aw halan, ketika terletak atau jatuh setelah sifat atau hal. Yang sifat contohnya marartu bi rajulin doribin waladahu. Baca nasab nih, jatuh setelah sifat. Saya bertemu dengan seorang laki-laki doribin yang mukul sapa rajul waladaha ing anake rajul. Atau jatuh setelah hal, yaitu ja'at thalibu hamilan, telah datang seorang santri hamilan. Hamilan di sini kedudukannya sebagai hal. Hamilan, hal yang bawa sapa thalib kitabahu. Nah, hamilan di sini isim fa'il, amalnya menasabkan maf'ul bi, kitabahu ing kitabe thalib. Itu saja untuk mengenai amalnya isim fa'il ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.